Biarin aja ibu busuk di gudang belakang. Yang penting uang 5 miliar sudah di tangan kita. Teriakan itu menggema, diiringi denting gelas wine mahal yang bersulang di atas penderitaan seorang wanita tua yang tak berdaya. Mereka tertawa lepas, merayakan kemenangan semu, menari di atas lantai marmer yang dingin tanpa hati. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di balik gerbang rumah mewah itu, sebuah mobil sedan hitam sudah terparkir. 1 jam lagi, ya, tepat 1 jam lagi. Ketukan di pintu depan itu bukan berasal dari tamu pesta yang mereka tunggu, melainkan awal dari kehancuran total yang akan menyeret mereka ke balik jeruji besi selamanya. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke kisah yang benar-benar menguras emosi ini, coba absen dulu di kolom komentar, kalian hadir menyimak dari kota mana saja? Langit sore itu berwarna kelabu pekat, seolah menahan beban yang terlalu berat untuk ditumpahkan. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi ruang tengah rumah mewah bergaya kolonial yang kini terasa seperti neraka. Kalis, singkirkan barang-barang rongsokan ini sekarang juga. Aku nggak mau calon pembeli nanti muntah mencium bau obat-obatan busuk ini. Suara Guntur menggelegar, lebih nyaring dari guntur di langit. Pria berusia 32 tahun itu berdiri berkacak pinggang di ambang pintu kamar utama. Wajahnya yang tampan dengan rahang tegas kini terdistorsi oleh kemarahan dan ketidaksabaran. Di belakangnya, Fiona, adik perempuannya yang berbalut gaun sutra merah, menutup hidung dengan sapu tangan, menatap sekeliling kamar dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Kalis, gadis muda berhijab sage green yang sedang menyuapi ibunya bubur, gemetar hebat. Sendok di tangannya berdenting jatuh ke lantai. Ia menatap kakaknya dengan mata basah. Mas Guntur, tolong, ibu baru saja tidur. Dokter bilang ibu nggak boleh stres. Jangan pindahkan ibu sekarang, di luar hujan deras, mas. Suara Kalis bergetar, memohon belas kasih yang sepertinya sudah lama mati di hati kakaknya. Namun, permohonan itu justru seperti menyiram bensin ke dalam api. Guntur melangkah lebar, kakinya yang bersepatu kulit mengkilap menendang tiang infus hingga bergoyang hebat. Alasan terus. Gue nggak peduli. Besok pagi perwakilan developer mau survei lokasi. Kalau mereka lihat ada orang sakitan di kamar utama ini, harga rumah bisa jatuh. Tahu nggak? Otak lo dipakai. Lis, jangan cuma bisa jadi parasit di sini. Bentak Guntur. Tangannya yang kasar langsung menyambar ujung kasur tipis tempat Ibu Gayatri berbaring. Mas, jangan. Kalis menjerit, melompat untuk menahan tangan kekar kakaknya. Minggir lo. Fiona tiba-tiba maju, mendorong bahu Kalis dengan keras hingga tubuh ringkih gadis itu terhuyung dan menabrak lemari kayu. Tanpa mempedulikan tangisan Kalis, Guntur menarik paksa seperai kasur itu. Tubuh Ibu Gayatri yang lemah dan lumpuh karena stroke tersentak. Mata tua wanita itu terbuka lebar, menyiratkan ketakutan yang luar biasa. Mulutnya yang miring berusaha mengucapkan sesuatu, namun hanya suara erangan pilu yang keluar. Air mata Ibu Gayatri menetes, mengalir menyamping membasahi bantal yang kini ditarik kasar oleh anak kandungnya sendiri. Angkat kakinya. Vio, kita seret ke gudang beras di belakang. Perintah Guntur tanpa menatap wajah ibunya sedikit pun. Ih, berat banget sih orang tua ini. Makan apa sih dia selama ini? Nyusahin aja sampai tua. Gerutu Fiona sambil dengan enggan mengangkat ujung kaki ibunya, seolah sedang memegang sampah basah. Adegan itu begitu menyayat hati. Dua anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, kini memperlakukan ibu mereka seperti barang bekas yang harus dibuang demi melapangkan jalan bagi keserakahan. Kalis merangkak, memeluk kaki Guntur, menahan laju mereka. Mas, Mbak Vio, aku mohon. Gudang itu atapnya bocor. Lantainya semen dingin. Ibu bisa kena pneumonia kalau tidur di sana. Biar aku tidur di lantai, tapi biarkan ibu di sini. Kalis menangis histeris. Guntur berhenti sejenak, lalu menunduk. Bukan untuk menolong, tapi untuk mencengkeram dagu Kalis dengan kuat. Dengar ya, anak pungut. Kalau lo masih mau numpang makan di rumah ini, lo turuti aturan gue. Atau lo mau gue usir sekalian sama si tua bangka ini ke jalanan? Pilih mana? Ancaman itu membungkam Kalis. Ia tahu Guntur tidak main-main. Demi ibu, ia harus bertahan. Dengan hati hancur lebur, Kalis melepaskan pegangannya.
Ia hanya bisa melihat tubuh ibunya digotong kasar melewati lorong rumah yang hangat, menuju pintu belakang yang terhubung ke area servis dan gudang. Pintu gudang itu terbuka dengan suara engsel berkarat yang memilu-ngilu. Aroma apek, campuran bau tanah basah dan karung goni bekas, langsung menyergap hidung. Gudang itu sempit, hanya berukuran 2x3 meter, penuh dengan tumpukan kardus bekas dan sarang laba-laba. Cahaya hanya masuk dari ventilasi kecil di bagian atas yang kini memercikan air hujan karena angin kencang. Guntur dan Fiona meletakkan kasur Ibu Gayatri begitu saja di lantai semen yang dingin berdebu. Nah, ini lebih pantas. Jauh dari pandangan tamu, kata Fiona sambil mengibaskan tangannya, seolah membersihkan debu imaginer. Udah, kunci aja dari luar, Mas. Biar nggak keluyuran. Jangan dikunci. Mas, kalau ibu butuh apa-apa gimana? Teriak Kalis yang baru saja menyusul membawa selimut tebal. Bodoh amat. Urus tuh ibumu yang bau tanah. Guntur meludah ke lantai, tepat beberapa senti dari kasur ibunya, lalu menarik Fiona keluar. Kalis segera berlutut di samping ibu. Ia melihat tubuh ibunya menggigil hebat. Hawa dingin gudang menusuk hingga ke tulang. Atap di sudut ruangan meneteskan air. Tes, membentuk genangan kecil yang perlahan mendekati kasur. Kalis buru-buru mengambil panci bekas di sudut ruangan untuk menampung tetesan itu, lalu memeluk tubuh ibunya erat-erat, mencoba menyalurkan kehangatan tubuhnya sendiri. Maafkan Kalis, Bu. Maafkan Kalis belum bisa melindungi ibu. Bisiknya di telinga Ibu Gayatri. Tangan keriput ibu bergerak perlahan, sangat lemah, lalu menggenggam jari kelingking Kalis. Tatapan ibu kosong menatap langit-langit gudang yang suram. Namun genggaman itu terasa begitu kuat, seolah ingin mengatakan sesuatu. Sayup-sayup, di tengah suara hujan yang menderu, telinga Kalis menangkap suara Guntur yang sedang berbicara di telepon di balik tembok gudang. Nadanya terdengar berbeda, licik dan penuh kemenangan. Kalis menahan napas, menajamkan pendengarannya. Halo, bro? Aman. Beres semua. Suara Guntur terdengar samar namun jelas. Si tua itu udah gue singkirin ke belakang, jadi besok aman. Lo bawa notaris, spesial, itu kesini jam 10 pagi ya. Pastikan stempelnya kelihatan asli. Kita harus ikat tanda tangannya besok juga sebelum si tua itu mati beneran. Kalis terperanjat. Jantungnya berdegup kencang. Notaris spesial? Stempel kelihatan asli? Apa yang sebenarnya sedang direncanakan kakaknya? Kalis menatap wajah ibunya yang kini terpejam menahan sakit. Ia sadar, ini bukan sekadar pengusiran kamar. Ada badai yang lebih besar yang sedang disiapkan Guntur dan Fiona. Dan Kalis tahu, ia tidak boleh tinggal diam. Aroma daging panggang yang dibumbui rosemary dan butter mahal itu, menyusup masuk tanpa permisi melalui celah ventilasi gudang yang berkarat. Wangi yang menggoda, menyiksa perut Kalis yang sejak pagi hanya diisi setengah gelas air putih. Kontras dengan bau apek dinding lembab dan aroma obat-obatan kadaluarsa yang kini memenuhi rongga hidungnya di dalam gudang sempit itu. Malam telah larut. Namun alih-alih kesunyian yang menenangkan, telinga Kalis justru dihajar oleh dentuman bas musik jazz yang mengalun dari ruang tengah. Suara tawa renyah wanita-wanita sosialita dan denting gelas kristal terdengar begitu dekat. Namun terasa jutaan mil jauhnya dari kenyataan pahit yang sedang ia hadapi. Suara lenguhan pelan membuyarkan lamunan Kalis. Ia menoleh cepat ke arah kasur tipis di lantai. Ibu Gayatri menggeliat gelisah. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahi keriputnya yang pucat. Tangannya yang kurus mencengkeram selimut kumal, seolah menahan rasa sakit yang tak terkatakan di dadanya. Ibu? Ibu kenapa? Sakit lagi dadanya? Kalis berbisik panik, mengusap lembut kening ibunya. Demam tinggi mulai menyerang. Dengan tangan gemetar, Kalis meraih tas obat di samping bantal. Kosong. Bungkus obat pereda nyeri jantung dan pengencer darah itu sudah tak tersisa isinya. Ia merogoh saku gamisnya, mengeluarkan dompet kain kecil yang kusam. Dibukanya resleting dompet itu, berharap ada keajaiban. Nihil. Hanya ada uang koin Rp200 dan selembar bon belanjaan pasar minggu lalu. Akses ke rekening tabungan keluarga sudah lama diblokir oleh Fiona. Bahkan uang pensiunan ayah yang seharusnya menjadi hak ibu, kini dikuasai penuh oleh Guntur dengan alasan biaya operasional rumah. Tahan sebentar ya, Bu. Kalis mintakan uang ke Mas Guntur buat beli obat di apotek depan.
bisik Kalis, mengecup tangan ibunya yang dingin. Kalis bangkit berdiri, merapikan jilbabnya yang kusut. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. Melangkah keluar dari gudang belakang, Kalis harus melewati area servis yang gelap dan becek sisa hujan sore tadi, menuju pintu samping yang menghubungkan dapur kotor dengan ruang utama yang megah. Begitu pintu pembatas itu terbuka, cahaya lampu kristal gantung yang menyilaukan langsung menampar matanya. Lantai marmer putih itu berkilauan, begitu bersih hingga bisa memantulkan bayangan orang-orang di atasnya. Di sana, di tengah ruang keluarga yang telah disulap menjadi ballroom mini, Guntur dan Fiona sedang menjadi raja dan ratu semalam. Meja makan panjang dari kayu jati penuh sesak dengan hidangan catering premium. Ada salmon and croûte, potongan stik wagyu yang masih mengepulkan asap, hingga menara macaron warna-warni. Puluhan tamu berpakaian necis berdiri berkelompok, memegang gelas champagne, tertawa membicarakan saham dan liburan ke Eropa. Kalis berdiri mematung di ambang pintu dapur, merasa seperti noda kotor di atas kanvas putih yang sempurna. Gila, Vio, tas limited edition ini beneran lo beli tunai? Seru seorang wanita berambut pirang pendek, menunjuk tas kulit buaya berwarna merah marun yang dijinjing Fiona dengan bangga. Fiona tertawa, suaranya melengking dibuat-buat. Oh, itu? Cuma recehan lah, Jeng. Kemarin Mas Guntur baru cairin dividen. Jadi ya, buat apa simpan uang kalau bisa dinikmati, kan? Hebat banget kalian. Padahal gue denger bokap lo baru meninggal setahun lalu. Tapi bisnis makin lancar ya? Timpal teman prianya. Guntur yang berdiri di samping Fiona menepuk dadanya sombong, menyesap cerutunya. Ya jelas. Orang tua itu kuno, nggak ngerti muter duit. Di tangan gue, aset mati kayak tanah kosong itu bakal jadi emas. Hati Kalis mencelos mendengar kalimat itu. Aset mati? Tanah warisan itu adalah satu-satunya peninggalan ayah yang diwasiatkan untuk masa tua ibu. Tanpa bisa menahan diri lagi, Kalis melangkah masuk ke tengah ruangan. Mas Guntur, Mbak Fiona. Panggilnya lirih. Suara musik seolah berhenti mendadak bagi Fiona. Ia menoleh, dan senyum lebar di wajahnya seketika lenyap berganti dengan tatapan jijik yang menusuk. Kehadiran Kalis dengan gamis sederhana yang sedikit basah di bagian bawah dan wajah tanpa make-up, jelas merusak pemandangan pesta glamor itu. Para tamu mulai berbisik-bisik, menatap Kalis dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Ngapain lo kesini? Desis Fiona, melangkah cepat menghampiri Kalis sebelum gadis itu masuk lebih jauh. Lo nggak lihat kita lagi ada tamu penting? Balik ke belakang sana. Jangan bikin malu. Mbak, tolong. Ibu demam tinggi, obat jantungnya habis. Suara Kalis bergetar, matanya berkaca-kaca menahan malu dan sedih. Aku cuma butuh 500.000 aja. Mbak, buat beli obat di apotek depan. Tolong, Mbak, ibu kesakitan. Fiona tertawa sinis, tawa yang kering tanpa empati. 500.000? Lo pikir gue bank berjalan? Duit kita lagi diputar buat modal proyek. Nggak ada cash. Tapi Mbak baru beli tas itu. Harga tas itu bisa buat biaya obat ibu setahun. Kalis memberanikan diri menunjuk tas di tangan Fiona. Mata Fiona membelalak. Ia merasa tersinggung luar biasa karena dikritik di depan teman-temannya. Heh, lancang banget mulut lo ya. Ini uang hasil kerja keras gue sama Mas Guntur. Lo sama si tua bangka itu cuma beban di rumah ini. Guntur yang melihat keributan itu mendekat, wajahnya merah karena alkohol. Ada apa ini? Kalis, balik ke gudang. Mas, ibu butuh obat. Kalau nggak diminum sekarang, jantung ibu bisa kumat. Kalis beralih memohon pada Guntur, mencoba meraih lengan jas kakaknya. Guntur menepis tangan Kalis kasar. Itu urusan lo. Lo yang sok-sokan mau ngerawat dia, kan? Ya tanggung sendiri risikonya. Jangan ganggu kesenangan gue. Kalis terisak. Rasa putus asa membuatnya nekat. Kalian makan enak di sini, pesta pora, sementara ibu yang melahirkan kalian kelaparan dan kesakitan di gudang beras. Di mana hati nurani kalian? Teriak Kalis, membuat seluruh ruangan hening seketika. Wajah Fiona memerah pada menahan amarah dan malu. Ia melihat teman-temannya mulai menatap canggung. Tidak ingin kehilangan muka, Fiona mengambil gelas wine merah yang penuh dari nampan pelayan yang lewat. Lo mau obat? Hah? Bentak Fiona.
Biur. Cairan merah pekat itu menyiram wajah Kalis. Dingin dan lengket. Aroma alkohol menyengat masuk ke hidung, bercampur dengan asin air mata yang mulai turun. Gamis sage green Kalis kini ternoda merah darah di bagian dada. Kalis terkesiap, napasnya tercekat, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Fiona tersenyum puas, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Kalis, berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. Obat? Minta sama malaikat maut sana. Bilang sama dia, jemput ibumu malam ini juga biar nggak nyusahin kita lagi. Cahaya matahari pagi yang seharusnya membawa kehangatan, kini terasa menusuk tajam menembus tirai jendela kamar utama. Ruangan itu, yang puluhan tahun menjadi tempat perlindungan Ibu Gayatri, tempat di mana ia menyusui anak-anaknya dan mendoakan mereka di sepertiga malam, kini telah berubah total. Aroma lembut minyak kayu putih dan bunga melati yang dulu khas, telah lenyap, digantikan oleh bau menyengat dari cerutu mahal dan parfum maskulin yang berlebihan. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja dari kayu jati kokoh telah diletakkan, menggeser posisi ranjang antik tempat ibu biasa beristirahat. Guntur duduk di kursi kulit yang berputar, ujung jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan ritme yang tidak sabar. Tak, tak, tak. Matanya tajam menatap tumpukan berkas yang baru saja dikeluarkan dari tas kulit seorang pria paruh baya di hadapannya. Pria itu, Pak Herlambang, seorang notaris yang dikenal bisa mengatur segalanya asalkan harganya cocok, tampak sedikit gugup. Keringat sebesar biji jagung menetes di pelipisnya meski penyejuk ruangan sudah dipasang pada suhu terendah. Ia berkali-kali menyeka kacamata tebalnya dengan tisu. Jadi bagaimana, Pak Guntur? Suara Pak Herlambang terdengar serak, memecah keheningan yang menyesakkan itu. Dokumen akta jual beli ini sudah lengkap. Pihak developer mendesak agar legalitasnya beres hari ini juga. Nilai transaksinya 15 miliar rupiah, bukan main-main. Mereka butuh kepastian. Fiona, yang berdiri di samping jendela sambil memilin-milin ujung rambutnya yang baru diblowu, menoleh cepat. Matanya berbinar tamak saat mendengar nominal itu disebut. Ya pasti beres dong, Pak. Masalahnya cuma satu, kan? Tanda tangan pemilik lahan. Pak Herlambang mengangguk kaku. Benar, Bu Fiona. Sesuai sertifikat, tanah seluas 2 hektar itu masih atas nama Ibu Gayatri. Tanpa tanda tangan beliau di atas materai ini, transaksi batal demi hukum. Di mana Ibu Gayatri sekarang? Saya perlu melihat beliau menandatangani ini secara langsung. Guntur berhenti mengetuk meja. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya mengintimidasi. Ibu saya sedang tidak bisa diganggu. Kondisinya drop parah. Tangannya kaku karena stroke, boro-boro pegang pulpen, sendok saja jatuh. Kalau begitu, kita butuh cap jempol. Tapi prosedurnya harus ada saksi dokter yang menyatakan beliau sadar mentalnya. Pak Herlambang mencoba menjelaskan prosedur standar. Namun kalimatnya terputus saat Guntur menggebrak meja pelan namun penuh penekanan. Pak Herlambang, potong Guntur dengan suara rendah yang berbahaya. Bapak dibayar mahal bukan untuk menceramahi saya soal prosedur. Bapak dibayar untuk memastikan uang 15 miliar itu masuk rekening saya hari ini. Paham? Suasana ruangan itu seketika membeku. Fiona berjalan mendekat, mengambil sebuah pena fountain berujung emas dari saku jas Guntur, lalu meletakkannya perlahan di atas berkas, tepat di samping materai 10.000 yang masih baru. Mas Guntur punya bakat seni yang luar biasa sejak kecil, Pak Notaris, ujar Fiona dengan senyum miring yang penuh arti. Tulisan tangannya sangat indah. Bahkan ibu kami pun sering memuji betapa miripnya tulisan Mas Guntur dengan tulisannya. Pak Herlambang menelan ludah. Ia mengerti arah pembicaraan ini. Ia menatap pintu kamar yang tertutup rapat, lalu menatap amplop tebal berwarna coklat yang disodorkan Fiona ke pangkuannya. Tebal amplop itu cukup untuk membungkam nuraninya. Baiklah, bisik notaris itu sambil memalingkan wajah, pura-pura sibuk merapikan tasnya. Saya akan ke kamar mandi sebentar. Anggap saja saya tidak melihat prosesnya. Begitu pintu kamar mandi tertutup, Guntur langsung menyambar pena emas itu. Ia menarik lembar akta jual beli tepat ke hadapannya. Tangannya tidak gemetar sedikit pun. Ada seringai tipis di bibirnya. Seringai kepuasan seorang pemangsa yang berhasil menyudutkan korbannya. Guntur memejamkan mata sejenak, memvisualisasikan tarikan garis tanda tangan ibunya yang sudah ia hafal di luar kepala. Tanda tangan dengan lengkungan khas di huruf
G, dan tarikan tegas di akhir. Sre. Ujung pena emas itu menari di atas kertas putih. Tinta hitam pekat mengalir lancar, membentuk identitas palsu yang akan merampas hak seorang ibu. Bunyi gesekan pena di atas kertas terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Terdengar seperti suara pisau yang sedang mengiris daging. Sre. Tik. Guntur mengangkat pena, meniup tintanya agar cepat kering. Sempurna. Desis Fiona yang membungkuk melihat hasilnya. Ini bahkan lebih bagus dari tanda tangan asli si tua bangka itu. Guntur tertawa kecil. Tawa tanpa suara yang mengerikan. Kalian pikir ayah pintar? Dia mati meninggalkan sertifikat ini di lemari. Dan sekarang, dengan satu goresan tinta, semua kerja kerasnya jadi milik kita. 6. Tanah itu resmi terjual. Mereka berdua menatap lembaran kertas itu seolah sedang menatap tiket surga duniawi. Mereka merasa berada di puncak kemenangan, merasa tak tersentuh, merasa bisa memanipulasi takdir dengan sebatang pena. Namun, mereka melupakan satu hal. Tepat di belakang dinding kamar utama itu, berbatasan langsung dengan area belakang rumah yang kumuh. Di dalam gudang beras yang pengap dan gelap, Ibu Gayatri belum tidur. Meski tubuhnya lumpuh separuh, pendengaran dan penglihatannya masih tajam. Di dinding papan gudang yang mulai lapuk dimakan rayap, terdapat sebuah celah kecil seukuran mata uang logam. Celah itu, secara kebetulan, tembus pandang ke arah jendela kaca kamar utama yang tirainya sedikit tersingkap. Dari kegelapan gudang, sepasang mata tua yang keruh menatap nanar. Ibu Gayatri melihat semuanya. Ia melihat bayangan Guntur yang membungkuk di atas meja. Ia melihat gerakan tangan anaknya yang meniru tanda tangannya. Ia melihat senyum kemenangan Fiona yang bertepuk tangan kecil. Air mata Ibu Gayatri menetes lagi. Kali ini bukan karena rasa sakit fisik di dadanya yang sesak. Air mata itu jatuh karena sebuah kepastian yang menghujam jantungnya. Anak-anak yang dulu ia timang, yang ia ajarkan mengejar nama Tuhan, kini telah benar-benar berubah menjadi monster. Ia ingin berteriak, ingin mencegah kejahatan itu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, Ibu Gayatri teringat sesuatu. Memorinya melayang ke masa lalu, ke percakapan terakhir dengan almarhum suaminya sebelum meninggal. Bu, kalau suatu saat Guntur dan Fiona berubah serakah, jangan lawan mereka dengan amarah. Berikan kunci ini pada Kalis. Tangannya yang gemetar meraba ke bawah bantal tipis yang apek itu. Jemarinya menyentuh benda dingin dan kecil dari logam. Sebuah kunci lemari tua yang ia sembunyikan rapat-rapat. Mereka boleh memalsukan tanda tangan. Mereka boleh menjual tanah itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa sertifikat yang baru saja mereka tanda tangani itu memiliki rahasia mematikan yang sebentar lagi akan meledak di wajah mereka. Krah! Suara retakan plastik yang renyah terdengar menyakitkan di telinga. Di lantai dapur kotor yang lembab, sebuah ponsel pintar tua dengan layar yang sudah retak 1000, kini hancur berkeping-keping di bawah tumit sepatu hak tinggi Fiona. Kalis terpekik, tangannya spontan menutup mulut, menahan jeritan frustrasi. Itu adalah satu-satunya alat komunikasinya dengan dunia luar. Satu-satunya harapan untuk menghubungi paman jauh di desa, atau mencari bantuan hukum gratis yang nomornya sempat ia catat dari koran bekas. Mau ngadu ke siapa lo? Hah? Fiona menekan tumitnya lebih kuat, memutar-mutarnya hingga terdengar bunyi krek-krek dari sirkuit ponsel yang remuk. Mau lapor polisi? Mau sebar aib keluarga di Facebook? Jangan mimpi. Fiona menendang sisa-sisa bangkai ponsel itu ke arah got pembuangan air. Mulai sekarang, pintu gerbang digembok. Gak ada yang boleh keluar masuk tanpa izin gue atau Mas Guntur. Lo nikmati aja waktu-waktu terakhir lo sama ibu di gudang itu sebelum kita usir beneran setelah pelunasan cair. Tanpa menunggu jawaban, Fiona berbalik, mengibaskan rambut panjangnya, meninggalkan Kalis yang terduduk lemas di samping bak cuci piring yang penuh kerak. Hatinya mencelos. Isolasi ini bukan sekadar hukuman. Ini adalah penjarahan kemerdekaan. Belum kering air mata Kalis, getaran hebat tiba-tiba terasa di lantai pijakannya. Kroh, kroh. Suara deru mesin diesel meraung-raung dari arah halaman depan, diikuti oleh bunyi klakson truk yang memekakkan telinga. Ki, ki, ki. Suara truk mundur. Kalis berlari kecil ke celah pintu gudang. Pemandangan di halaman depan membuatnya ternganga. 3 unit truk engkel bermuatan pasir, semen, dan keramik marmer impor sedang antre masuk ke pekarangan.
Para tukang bangunan berseragam oranye mulai menurunkan material dengan gaduh. Debu semen beterbangan, menciptakan kabut putih yang menyesakkan napas. Guntur berdiri di teras, berkacak pinggang sambil memegang walkie-talkie, berlagak seperti mandor proyek raksasa. Why? Hati-hati nurunin marmernya. Itu impor dari Italia. Lecet dikit, gaji lo sebulan gue potong. Teriak Guntur kasar lewat pengeras suara. Ternyata, uang muka penjualan tanah, uang haram hasil memalsukan tanda tangan ibu, sudah cair. Dan tanpa membuang waktu sedetik pun, Guntur langsung merenovasi fasad rumah agar terlihat lebih mentereng. Seolah ingin menghapus jejak kesederhanaan yang dulu selalu diajarkan ayah. Getaran dari truk-truk berat itu merambat hingga ke struktur bangunan belakang yang rapuh. Di dalam gudang, debu-debu halus dari langit-langit berjatuhan seperti salju kotor, menimpa wajah Ibu Gayatri yang sedang terengah-engah. Kalis panik. Ia buru-buru mengambil kain jarik bekas, membentangkannya di atas wajah ibunya seperti tenda darurat, melindunginya dari hujan debu. Uhuk, uhuk. Ibu Gayatri terbatuk lemah. Napasnya berbunyi ngik yang menyayat hati. Debu proyek itu adalah racun bagi paru-parunya yang sudah lemah. Sabar ya, Bu. Kalis basahin maskernya dulu. Kalis berlari mengambil air, membasahi sapu tangan, lalu menutup hidung ibunya. Namun, siksaan belum berakhir. Sore harinya, suara raungan mesin yang jauh lebih halus namun bertenaga terdengar mendekat. Bukan suara truk, melainkan lengkingan mesin sport car berkecepatan tinggi. Sebuah mobil roadster merah menyala dengan atap terbuka melesat masuk ke halaman, bannya berdecicit saat mengerem mendadak tepat di depan pintu akses gudang. Guntur keluar dari mobil itu dengan kacamata hitam bertengger di hidung, wajahnya berseri-seri penuh kesombongan. Ia sengaja. Guntur sengaja memarkir mobil mewahnya itu mepet sekali dengan pintu gudang. Akibatnya, satu-satunya ventilasi udara dan sumber cahaya matahari sore yang masuk ke gudang itu tertutup total oleh bodi mobil yang bongsor. Seketika, gudang itu menjadi gelap gulita, seperti gua hantu. Hanya tersisa sedikit cahaya remang-remang dari celah atap. Lebih parah lagi, Guntur tidak langsung mematikan mesinnya. Ia membiarkan mesin mobil itu idle, menderu-deru, menyemburkan asap knalpot panas tepat ke arah lubang ventilasi bawah pintu gudang. Asap karbon monoksida mulai merembes masuk. Uhuk, uhuk, Mas Guntur. Kalis menggedor pintu gudang dari dalam, terbatuk-batuk hebat. Matanya perih. Matikan mesinnya, Mas. Asapnya masuk ke sini. Ibu sesak napas. Guntur yang sedang mengelap kap mobilnya dengan kain microfiber hanya tertawa kecil. Ia mendengar gedoran itu, tapi ia memilih untuk membesarkan volume sound system mobilnya. Lagu rock cadas menghentak, menenggelamkan suara teriakan minta tolong adiknya sendiri. Baguskan mobil barunya, Lis. Gumam Guntur pada pintu yang tertutup itu, seolah berbicara pada tembok. Ini baru DP lo. Nanti kalau pelunasan cair, gue bakal beli apartemen di pusat kota. Lo sama ibu? Ya nasiblah. Di dalam kegelapan yang mencekik itu, Kalis memeluk ibunya erat-erat, mencoba menjadi filter udara hidup bagi sang ibu. Ia mendekap wajah ibu ke dadanya, membiarkan punggungnya sendiri yang terpapar asap. Air mata Kalis menetes di pipi ibunya, bercampur dengan keringat dan debu. Dalam keputusasaan itu, Kalis samar-samar mendengar percakapan Guntur dengan salah satu sopir truk di luar. Bos, ini beneran dibeli sama PT Mahameru Agung? Itu kan developer yang terkenal galak, bos. Kalau ada sengketa tanah, mereka nggak segan-segan main fisik lo. Bekingannya ngeri. Ah, bawel lu. Surat-surat gue lengkap. Asli semua, jawab Guntur angkuh. Lagian siapa yang berani macem-macem? Pemilik aslinya udah mau mati di gudang belakang. Kalis merinding. Mahameru Agung? Nama itu sering muncul di berita kriminal terkait sengketa lahan berdarah. Kakak-kakaknya sedang bermain api, dan mereka tidak sadar bahwa api itu akan membakar hangus seluruh keluarga. Sementara itu, di seberang jalan raya, tersembunyi di balik bayang-bayang pohon mahoni besar, sebuah sedan hitam tua yang terawat rapi sudah terparkir sejak 1 jam lalu. Kacanya gelap, tak tembus pandang dari luar. Di dalamnya, seorang pria paruh-baya dengan setelan jas rapi berwarna abu-abu sedang mengamati rumah itu melalui sebuah binokular kecil. Di pangkuannya, tergeletak sebuah map biru bertuliskan, "Wasiat rahasia,
Gayatri Haji Sulaiman. Pengacara Darmawan menurunkan binokularnya perlahan. Matanya menyipit tajam saat melihat Guntur membelai mobil barunya, sementara asap knalpot jelas-jelas diarahkan ke pintu gudang yang tertutup rapat. Rahangnya mengeras. Ia melirik jam tangan analog di pergelangan tangannya. Belum waktunya. Gumamnya lirih. Suaranya berat dan penuh perhitungan. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya dulu. Karena semakin tinggi mereka terbang. Ia mengambil pena, mencatat plat nomor mobil merah itu di buku catatan kecilnya, lalu menatap tajam ke arah jendela gudang yang gelap. Semakin hancur saat mereka jatuh nanti. Suara deru mesin mobil di luar sana akhirnya berhenti. Namun kesunyian yang tertinggal di dalam gudang justru jauh lebih mengerikan. Hahaha. Suara tarikan napas Ibu Gayatri terdengar seperti gesekan kertas pasir yang kasar. Irama napasnya tidak beraturan, tersendat-sendat. Seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang mencekik lehernya perlahan. Di bawah remang cahaya lampu bohlam 5 watt yang berkedip-kedip, Kalis melihat wajah ibunya berubah warna. Bibir yang biasanya pucat, kini mulai membiru. Ujung-ujung jari tangannya dingin sedingin es batu. Ibu, bangun, Bu. Jangan tidur. Kalis menepuk-nepuk pipi ibunya dengan panik. Air mata Kalis menetes jatuh ke wajah keriput itu. Tarik napas. Bu. Ikuti Kalis. 1, 2. Namun mata Ibu Gayatri mendelik ke atas. Hanya bagian putihnya yang terlihat. Tubuhnya kejang sesaat. Lalu lemas lunglai. Tidak. Ibu. Di tengah kepanikan yang memuncak itu, tangan kanan ibu yang gemetar hebat tiba-tiba bergerak liar, meraba-raba ke bawah bantal lepeknya. Jemarinya yang kaku mencengkeram tangan Kalis dengan sisa tenaga terakhir yang mengejutkan. Terasa ada benda dingin dan keras yang diselipkan paksa ke telapak tangan Kalis. Kalis membuka genggamannya. Sebuah kunci kuningan kecil, kuno, dan berkarat di bagian ujungnya. Kunci itu terasa berat, seolah menyimpan beban rahasia puluhan tahun. Kalis menatap mata ibunya yang kini kembali fokus sejenak. Menatapnya dengan intensitas yang menakutkan, tatapan yang memohon, sekaligus memerintah. Simpan, isyarat mata itu berkata. Kalis mengangguk cepat, menyembunyikan kunci itu ke balik saku dalam gamisnya. Tapi prioritasnya sekarang bukan kunci itu. Nyawa ibu ada di ujung tanduk. Tanpa pikir panjang, Kalis melompat bangun. Ia berlari keluar gudang, menerjang pintu dapur, dan menghambur ke halaman depan. Di sana, Guntur sedang berjongkok dengan penuh kasih sayang di depan ban mobil barunya. Tangan kanannya memegang lap camois, menggosok velcrom yang berkilauan sampai ia bisa melihat pantulan wajahnya sendiri. Musik dari speaker mobil masih mengalun pelan, lagu tentang pesta dan uang. Mas Guntur, cepat nyalakan mobil. Ibu kritis, teriak Kalis, suaranya parau karena tangis. Ia mencoba menarik lengan ke meja Guntur. Reaksi Guntur sungguh di luar nalar manusia normal. Ia tidak kaget mendengar kondisi ibunya. Ia justru kaget karena sentuhan Kalis. Eits! Lepas! Guntur menepis tangan Kalis kasar, lalu buru-buru memeriksa lengan kemejanya. Tangan lo kotor bekas gudang. Jangan pegang-pegang gue. Ini sutra asli, tahu. Mas, demi Allah, bibir ibu sudah biru. Kita harus ke UGD sekarang. Pakai mobil ini, Mas, ini darurat. Kalis berlutut, menyatukan kedua tangannya memohon. Guntur berdiri, menatap mobil merahnya, lalu menatap Kalis dengan tatapan merendahkan. Lo gila? Mobil ini baru gue coating seharga 10 juta. Kalau gue bawa si tua itu, terus dia muntah darah atau ngompol di jok kulit gue gimana? Bau anyir nanti mobil gue. Itu ibu kandung kita, Mas. Ibu yang melahirkan Mas Guntur. Jerit Kalis frustrasi. Bodoh amat. Panggil taksi online sana. Atau suruh si Asep sopir kantor. Guntur kembali berjongkok, melanjutkan mengelap debu imajiner di kap mesin. Pak Asep nggak ada. Kuncinya Mas pegang semua. Ya itu derita lo. Minggir. Gue lagi nunggu temen klub mobil mau datang. Jangan bikin pemandangan jelek di depan rumah gue. Hati Kalis remuk redam. Di hadapannya bukan lagi seorang kakak, melainkan sebongkah batu bernyawa. Ia tidak punya waktu untuk berdebat. Setiap detik sangat berharga. Kalis berlari kembali ke gudang.
Dengan kekuatan entah dari mana, mungkin kekuatan cinta seorang anak, ia mengangkat tubuh ibunya yang meski kurus namun terasa berat karena tak sadarkan diri. Kalis memposisikan ibu di punggungnya, menggendongnya selayaknya seorang ibu menggendong bayi, namun kini posisinya terbalik. Kaki ibu yang lumpuh menjuntai lemah di sisi pinggang Kalis. Bismillah, Bu. Kita kuat. Kita berdua kuat. Kalis melangkah keluar. Gerimis mulai turun lagi, seolah langit ikut menangis melihat adegan itu. Kaki Kalis yang hanya beralaskan sandal jepit tipis menapak di aspal halaman yang basah. Saat melewati Guntur, Kalis tidak menoleh sedikit pun. Ia berjalan membungkuk menahan beban, langkahnya tertatih namun pasti, melewati mobil merah mengkilap yang harganya bisa membiayai pengobatan ibu seumur hidup. Guntur hanya melirik sekilas dari balik kacamata hitamnya, lalu mendengus. Drama banget sih. Paling juga cuma masuk angin, gumamnya, lalu kembali bersiul mengikuti irama lagu. Kalis terus berjalan, keluar gerbang, menyusuri trotoar jalan raya yang becek menuju klinik 24 jam yang berjarak 2 kilometer. Punggungnya sakit luar biasa, napasnya memburu, bercampur dengan isak tangis yang tertahan. Air hujan mulai membasahi gamis dan tubuh ibunya, menyamarkan keringat dingin yang mengucur deras. Di sepanjang jalan itu, Kalis bersumpah dalam hati, ia tidak akan pernah melupakan penghinaan hari ini. Sementara itu, di rumah mewah yang kini sepi tanpa kehadiran pengganggu, Fiona berjalan santai menuju area belakang. Ia membawa kantong plastik sampah hitam besar. Tujuannya satu, membersihkan sisa-sisa barang, si tua bangka, agar gudang itu bisa dipakai untuk menyimpan koleksi sepatunya yang mulai menumpuk. Ih, bau banget sih tempat ini. Fiona menutup hidung dengan tangannya yang berkukus manicure rapi, menendang pintu gudang hingga terbuka lebar. Matanya menyapu ruangan sempit yang kosong itu. Kasur tipis yang ditinggalkan Kalis masih tergeletak berantakan. Fiona mulai melempar bantal, selimut bau apek, dan gelas plastik bekas minum ke dalam kantong sampah dengan jijik. Saat ia menarik kasur tipis itu untuk digulung dan dibuang, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di lantai semen yang retak. Sebuah kotak kayu jati tua, seukuran kotak sepatu, tersembunyi di balik tumpukan koran bekas yang menjadi alas kasur. Kotak itu terlihat kuno, dengan ukiran Jepara yang rumit, namun kondisinya masih sangat kokoh. Dan yang paling menarik perhatian Fiona, adalah gembok besi kecil yang menguncinya rapat. Mata Fiona berbinar seketika. Insting keserakahannya menyala. Hah? Apaan nih? Gumamnya. Ia berjongkok, mengambil kotak itu dan mengocoknya. Duk-duk. Ada bunyi benda berat beradu di dalamnya. Bukan kertas. Pasti logam. Emas. Bisik Fiona, napasnya memburu. Pasti ini emas simpanan ibu zaman dulu. Dasar pelit. Katanya nggak punya duit, ternyata nyimbun harta karun di gudang tikus ini. Fiona mencoba membuka paksa kotak itu dengan tangan kosong, tapi terkunci kuat. Ia melihat sekeliling, mencari alat bantu. Matanya tertuju pada sebuah obeng bekas yang tergeletak di pojok ruangan. Dengan senyum menyeringai lebar, Fiona menyambar obeng itu. Maaf ya, Bu. Harta karun gak guna buat orang yang mau mati. Mending buat Fiona beli tas lagi. Ia menusukkan ujung obeng ke celah gembok, bersiap memecahkan rahasia terakhir yang dijaga ketat oleh ibunya. Ia yakin akan menemukan batangan emas atau perhiasan berlian. Ia tidak tahu bahwa isi kotak itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar logam mulia. Isi kotak itu adalah bom waktu yang akan meledakkan hidupnya. Krak! Kayu di sekitar gembok mulai retak saat Fiona menekan sekuat tenaga. Denting sendok perak yang beradu dengan cangkir porselen terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang menegangkan itu. Di sebuah ruangan VVIP restoran bintang 5 yang berpendingin udara sejuk, aroma kopi Arabica yang baru digiling seharusnya bisa menenangkan saraf. Namun, bagi Guntur dan Fiona, aroma itu justru bercampur dengan bau keringat dingin mereka sendiri yang mulai merembes di balik pakaian mahal yang mereka kenakan. Di hadapan mereka, duduk Pak Andre, perwakilan senior dari PT Mahameru Agung. Pria parubaya itu tidak menyentuh krowasang di piringnya sama sekali. Tatapannya tajam, menyelidik, menembus pertahanan senyum palsu yang sejak tadi dipasang Guntur. Di atas meja marmer itu, sebuah map dokumen tebal tergeletak tertutup, seolah menjadi hakim bisu bagi nasib mereka. Pak Guntur, Bu Fiona, Pak Andre membuka suara, nadanya datar namun menekan.
Saya baru saja mendapat telepon dari tim legal lapangan kami. Ada rumor yang kurang sedap beredar di lingkungan tetangga Bapak. Jantung Fiona serasa berhenti berdetak sesaat. Tangannya refleks meremas serbet kain di pangkuannya hingga kusut. Guntur, yang lebih berpengalaman dalam tipu muslihat, berusaha tetap tenang. Ia menyesap espressonya perlahan, lalu meletakkan cangkir itu dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak terdengar bunyi gemeretak akibat tangannya yang sebenarnya gemetar. Rumor? Biasalah, Pak Andre. Orang-orang kampung memang suka melebih-lebihkan cerita kalau melihat tetangganya sukses sedikit. Jawab Guntur dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan. Rumor apa tepatnya, Pak? Pak Andre memajukan tubuhnya, menatap lurus ke manik mata Guntur. Tim kami mendengar ada keributan semalam. Ada isu tentang penelantaran orang tua dan sengketa ahli waris. Katanya, ada adik perempuan Bapak yang diusir. Kami dari Mahameru Agung sangat ketat soal clean and clear. Kami tidak mau ada gugatan hukum di kemudian hari yang bisa menghambat proyek apartemen kami. Skakma. Fiona pucat pasi. Ia melirik kakaknya, bingung harus menjawab apa. Jika transaksi ini batal, mereka bukan hanya gagal kaya, tapi juga akan dikejar utang material bangunan yang sudah terlanjur dipesan. Namun, Guntur adalah aktor watak yang luar biasa. Wajahnya yang tegang perlahan berubah menjadi sendu. Ia menghela napas panjang, seolah memikul beban dunia yang sangat berat. Ya Tuhan, jadi Bapak mendengar soal itu. Guntur menggelengkan kepala, memasang wajah prihatin yang sempurna. Jujur saya malu menceritakan aib keluarga ini, Pak. Tapi demi transparansi bisnis, saya harus jujur. Guntur mencondongkan tubuhnya, merendahkan suaranya menjadi bisikan konspiratif. Yang Bapak dengar itu? Dia bukan adik kandung kami, Pak. Dia itu sebenarnya anak dari pembantu lama kami yang meninggal. Lalu diasuh oleh ibu karena kasihan. Tapi semakin dewasa mentalnya semakin tidak stabil. Mata Pak Andre sedikit melebar. Gangguan jiwa. Tepat sekali, sambar Fiona cepat. Naluri liciknya langsung menangkap umpan kakaknya. Ia mengeluarkan sapu tangan, mulai berakting dengan air mata buaya yang sudah terlatih. Bapak tidak tahu betapa menderitanya kami, Pak. Si Kalis itu obsesif. Dia sering berhalusinasi kalau rumah dan tanah itu miliknya. Dia bahkan sering mengasari ibu kami yang sudah tua. Benar, Pak, tambah Guntur dengan nada meyakinkan. Ibu saya itu sudah pikun berat, demensia stadium akhir. Kalis memanfaatkannya. Dia sering memaksa ibu tanda tangan surat-surat aneh, minta uang, bahkan semalam dia mengamuk karena kami mau merenovasi rumah demi kenyamanan ibu. Makanya terpaksa kami amankan dia di belakang supaya tidak melukai orang lain. Guntur menatap Pak Andre dengan tatapan memelas. Itulah kenapa saya buru-buru jual tanah ini, Pak. Uangnya mau saya pakai untuk bawa ibu berobat ke Singapura dan memasukkan Kalis ke rumah sakit jiwa yang layak. Saya cuma mau yang terbaik buat keluarga, Pak. Sebuah kebohongan yang sempurna. Memutarbalikkan fakta dengan begitu keji, hingga terdengar masuk akal. Kalis yang berbakti dituduh gila, dan mereka yang durhaka justru berperan sebagai pahlawan. Pak Andre terdiam lama. Ia mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di atas meja. Matanya bergulir menatap Guntur, lalu Fiona, mencari celah kebohongan. Namun, penampilan mereka yang meyakinkan dan cerita yang runtut itu tampaknya berhasil menggoyahkan keraguannya. Lagi pula, dokumen legalitas dengan tanda tangan palsu, Ibu Gayatri sudah ada di tangannya, lengkap dengan stempel notaris. Secara hukum formal, semuanya terlihat sah. Baiklah, Pak Andre akhirnya menghela napas, menyandarkan punggungnya ke kursi. Saya pegang kata-kata Bapak. Kalau sertifikat dan tanda tangan Ibu Gayatri sudah valid, kami tidak punya alasan menunda. Proyek ini harus groundbreaking bulan depan. Pria itu mengeluarkan ponsel pintarnya, membuka aplikasi perbankan korporat dengan keamanan berlapis. Jari jemarinya menari di atas layar. Guntur dan Fiona menahan napas. Waktu seolah melambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Mata mereka terpaku pada jari Pak Andre yang akan menekan tombol konfirmasi. Saya transfer pelunasannya sekarang. Total 15 miliar rupiah, dikurangi uang muka kemarin, jadi sisa 10 miliar bersih masuk ke rekening Bapak Guntur hari ini. Klik. Sudah terkirim. Ucap Pak Andre datar sambil menutup ponselnya.
Guntur merogoh saku jasnya dengan gerakan cepat, mengambil ponsel keluaran terbarunya. Layar ponsel itu menyala. Ting! Sebuah notifikasi muncul di layar kunci. Guntur membuka matanya lebar-lebar, memastikan jumlah nol yang tertera di sana tidak salah. Dana masuk, Rp 10 miliar, 00. Darah Guntur berdesir hebat. Adrenalin meledak di otaknya. 10 miliar. Uang sebanyak itu nyata adanya di dalam genggamannya. Ia menendang kaki Fiona di bawah meja, memberi kode sukses. Fiona melirik layar ponsel kakaknya dan hampir memeki kegirangan jika tidak segera menutup mulutnya dengan tangan. Terima kasih, Pak Andre. Bapak tidak akan menyesal. Guntur menjabat tangan Pak Andre dengan cengkeraman yang terlalu kuat karena saking semangatnya. Sama-sama. Tapi ingat, Pak Guntur. Pak Andre menahan tangan Guntur sejenak, tatapannya dingin. Jika di kemudian hari terbukti ada satu saja dokumen yang palsu, Mahameru Agung akan menyeret Bapak ke penjara sampai membusuk. Kami tidak pernah main-main. Aman, Pak. Dijamin 100% asli. Seru Guntur tanpa rasa bersalah sedikit pun. Begitu Pak Andre meninggalkan ruangan, topeng kesedihan itu langsung runtuh. Guntur dan Fiona melompat dari kursi mereka. Mereka berpelukan sambil melompat-lompat kecil seperti anak kecil yang baru dapat permen. Namun dengan wajah keserakahan yang mengerikan. Gila. Gila. Kita kaya raya. Mas. 10 miliar. Pekik Fiona tertahan. Ini baru permulaan. Enam. Malam ini kita pesta besar-besaran. Panggil semua teman-teman lo, panggil DJ termahal, pesan catering VIP. Guntur tertawa lepas, matanya berkilat liar. Kita tunjukkan ke tetangga-tetangga kampung itu siapa penguasa baru di sini. Terus si Kali sama ibu gimana? Tanya Fiona di sela tawanya. Ah, biarin aja. Nanti kalau mereka mati kelaparan juga urusan gampang. Yang penting sekarang, it's party time. Mereka melangkah keluar restoran dengan dagu terangkat tinggi, merasa dunia ada di bawah kaki mereka. Mereka tidak sadar, notifikasi uang masuk itu bukanlah tiket menuju kebebasan, melainkan lonceng kematian bagi masa depan mereka. Karena di saat yang sama, di sebuah kantor hukum yang sunyi, pengacara Darmawan baru saja menerima telepon dari informan di dalam Mahameru Agung tentang transfer tersebut. Darmawan menutup teleponnya, lalu membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan sebuah berkas tua berdebu dan pistol revolver kecil yang sudah lama tidak ia gunakan. Sudah masuk perangkap, gumamnya dingin, saatnya berburu. Malam itu, langit di atas rumah warisan almarhum ayah seolah terbakar oleh sorotan lampu laser warna-warni yang menembus kegelapan. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan atau aroma obat-obatan. Halaman depan yang luas itu telah disulap menjadi lantai dansa raksasa. Sound system setinggi lemari memuntahkan dentuman bass musik EDM yang begitu keras, membuat kaca-kaca jendela bergetar hingga kengselnya. Dum, dum, dum. Irama itu seolah menjadi detak jantung baru bagi Guntur dan Fiona, detak jantung keserakahan. Guntur berdiri di atas panggung kecil yang didirikan mendadak, memegang botol champagne berukuran jumbo. Kemeja mahalnya sudah terbuka separuh dada. Wajahnya merah padam karena mabuk alkohol dan euforia kekayaan. Angkat gelas kalian, teriak Guntur melalui mikrofon. Suaranya serak namun penuh tenaga. Malam ini kita rayakan kebebasan. 10 miliar, baby. Tidak ada lagi hidup susah. Habiskan makanannya, habiskan minumannya. Gue yang bayar. Woho. Sorak-sorai puluhan tamu yang sebagian besar adalah teman-teman sosialita dan klubing mereka membahana. Mereka menari liar, menginjak-injak rumput taman yang dulu dirawat ayah dengan penuh cinta. Di sudut lain, Fiona sedang sibuk melakukan live streaming di media sosialnya. Ia memamerkan tumpukan uang tunai, yang sengaja ia tarik sebagian dari bank, yang ditata rapi di atas meja di samping piring-piring canape mewah. Lihat nih, guys. Hasil kerja keras gue sama kakak gue. Yang bilang gue halu, lihat nih. Uang asli. Oceh Fiona ke arah kamera ponsel barunya, tertawa cekikikan sambil mencium gepokan uang merah itu. Di tengah kegilaan itu, gerbang samping rumah yang terbuat dari besi tua berdecit pelan. Nyaris tak terdengar di antara hingar-bingar musik. Dari kegelapan gang samping, muncul sosok yang sangat kontras dengan kemewahan pesta itu. Kalis, dengan gamis yang masih lembab dan jilbab yang kusut,
mendorong sebuah kursi roda tua yang berkarat. Di atas kursi roda itu, duduk Ibu Gayatri. Wajahnya masih pucat pasi. Selang infus portabel menempel di punggung tangannya, namun matanya terbuka. Tatapan Ibu nanar, menyapu pemandangan rumahnya yang kini mirip kelap malam. Kalis baru saja pulang dari klinik. Dokter menyuruh ibu dirawat inap. Tapi karena tidak ada biaya sepeser pun, Kalis terpaksa membawa ibu pulang setelah kondisi kritisnya sedikit stabil. Kalis berusaha menyelinap lewat pinggir tembok agar tidak terlihat. Ingin segera membawa ibu ke kamar gudang yang sunyi. Namun, mata elang Fiona yang sedang mencari konten sensasional menangkap pergerakan mereka. "Hentikan musiknya!" Pekik Fiona tiba-tiba ke arah DJ. Seketika, musik berhenti. Hening yang canggung menyelimuti halaman. Semua mata tamu kini tertuju pada satu titik. Kalis dan kursi roda ibunya yang terlihat menyedihkan di antara gaun-gaun pesta gemerlap. Fiona turun dari panggung, berjalan mendekat dengan langkah sempoyongan namun angkuh, mikrofon masih di tangannya. "Hadirin sekalian," seru Fiona lantang, suaranya menggema lewat speaker. Ia menunjuk Kalis seperti menunjuk tontonan sirkus. "Lihat siapa yang datang. Si pembantu setia dan nyonya besar yang sudah bau tanah." Gelak tawa pecah dari mulut para tamu yang tidak tahu sopan santun. "Ngapain lo balik, Liz?" ejek Guntur yang ikut turun, botol champagne di tangan kiri. "Gue pikir lo udah kabur. Mau minta sisa makanan catering? Nih." Guntur mengambil segenggam kacang almond dari meja, lalu melemparnya ke arah Kalis dan ibu. Kacang-kacang itu berjatuhan menimpa pangkuan Ibu Gayatri. Kalis memejamkan mata, menahan perih di hatinya, namun tangannya tetap kokoh memegang pegangan kursi roda. "Kami cuma mau lewat, Mas. Ibu butuh istirahat," ucap Kalis lirih, berusaha tetap tegar. "Istirahat? Di sini nggak ada tempat buat orang miskin." Fiona tertawa, lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Ibu Gayatri. "Gimana, Bu? Senang lihat anak-anak Ibu sukses? Oh iya lupa, Ibu kan bisu sekarang. Kasihan deh." Tiba-tiba, tangan Ibu Gayatri bergerak perlahan. Bukan untuk memukul, tapi menunjuk ke arah tumpukan sampah di sudut halaman, tempat Fiona tadi membuang barang-barang dari gudang. Di sana, tergeletak kotak kayu jati tua yang gemboknya sudah rusak dipaksa Fiona. Kotaknya terbuka, isinya kosong melompong. Fiona sudah mengacak-acaknya tadi siang dan tidak menemukan emas. Hanya kertas-kertas tua yang ia buang ke tanah. Ibu menatap Kalis, lalu mengangguk lemah ke arah kertas kusam yang terinjak sepatu tamu itu. Kalis mengikuti arah pandang ibu. Ia melihat secari kartu nama putih yang kotor terinjak tanah. Kalis memungutnya. Kartu nama itu bertuliskan, Darmawan Ishak Partners, kuas hukum keluarga. "Buang sampah itu, Liz," bentak Guntur. "Jangan kotori pesta gue." Belum sempat Kalis menjawab, tiba-tiba, klik. Seluruh lampu sorot, lampu taman, dan lampu hias di halaman itu mati total. Kegelapan menyergap seketika. Teriakan kaget para tamu terdengar riuh. "Why? Siapa yang matiin listrik?" "DJ, nyalain lagi," teriak Guntur marah. Namun yang menyala bukan lampu pesta. Cahaya biru dan merah berputar-putar menyilaukan mata, membelah kegelapan malam. Sirine mobil polisi meraung-raung tepat di depan gerbang utama yang terbuka lebar. 3 mobil patroli dan 2 mobil sedan hitam memblokir jalan keluar. Suasana pesta berubah mencekam dalam hitungan detik. Tamu-tamu yang tadi tertawa kini panik, saling dorong ingin kabur. Namun pintu gerbang sudah dijaga ketat oleh petugas berseragam lengkap dengan senjata laras panjang. Dari balik sorotan lampu mobil polisi, 3 sosok pria berjalan masuk dengan langkah tegap membelah kerumunan. Di tengah, berjalan pengacara Darmawan dengan setelan jas abu-abu yang rapi, wajahnya tenang namun mematikan. Di sebelah kirinya, seorang komisaris polisi dengan wajah garang. Dan di sebelah kanannya, Pak Andre dari Mahameru Agung, yang wajahnya bukan lagi ramah seperti tadi pagi, melainkan merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. "Siapa yang berani menghentikan pestaku?" Guntur berteriak, mencoba mempertahankan wibawanya meski kakinya mulai gemetar melihat seragam polisi itu. Pengacara Darmawan berhenti tepat 5 langkah di depan Guntur. Ia menatap sekeliling, menatap botol-botol minuman mahal, tumpukan uang di meja,
Lalu tatapannya berhenti pada Ibu Gayatri yang duduk lemah di kursi roda. Darmawan mengangguk hormat sedikit pada ibu, sebelum beralih menatap Guntur dengan tatapan setajam silet. Pesta sudah berakhir, Tuan Guntur. Suara Darmawan berat, berwibawa, dan menggema tanpa perlu mikrofon. Pak Andre maju selangkah, melempar sebuah map tebal ke dada Guntur hingga isinya berhamburan ke tanah. Dasar penipu tengik, teriak Pak Andre, ludahnya muncrat saking marahnya. Kau pikir kau bisa membodohi Mahameru Agung? Sertifikat yang kau berikan itu palsu. Tim forensik kami baru saja menemukan ketidakcocokan nomor registrasi tanah dengan data BPN. Itu kertas sampah. Guntur terhuyung ke belakang, wajahnya pucat pasi seputih kertas. Mabuknya hilang seketika. Apa? Nggak mungkin. Itu tanda tangan asli ibu. Saya lihat sendiri. Bohong, potong Pak Andre. Kami sudah cek CCTV notaris. Kau yang tanda tangan. Kau memalsukan dokumen negara dan menipuku 10 miliar rupiah. Kembalikan uangku sekarang atau kau membusuk di penjara malam ini juga. Fiona menjerit histeris. Ini pasti salah paham. Pak Andre, kita bisa bicarakan ini. Uangnya masih ada kok sebagian. Suaranya mengecil saat melihat tumpukan uang di meja yang nilainya tak seberapa dibanding yang sudah mereka transfer ke vendor pesta dan mobil. Polisi mulai bergerak maju, mengeluarkan borgol yang berkilap diterpa lampu sirine. Saudara Guntur, Saudari Fiona, ucap komisaris polisi tegas. Anda kami tangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen akta tanah, penipuan berat, dan penggelapan dana. Enggak, kalian nggak bisa tangkap gue. Ini rumah gue. Tanah ini milik keluarga gue. Guntur meronta saat tangannya ditarik paksa oleh polisi, matanya melotot mencari pembelaan. Tanya sama ibu. Itu tanah ibu, kan? Ibu pasti izinin gue jual. Guntur menunjuk ibunya yang tak berdaya. Pengacara Darmawan tersenyum tipis. Senyum yang membuat nyali Guntur ciut. Ia melangkah perlahan mendekati Kalis yang masih mematung memegang kartu namanya. Anda salah besar, Tuan Guntur, ucap Darmawan pelan namun menusuk. Tanah dan rumah ini bukan lagi milik Ibu Gayatri sejak 3 tahun lalu. Dan sertifikat yang Anda curi dari lemari itu, hanyalah umpan duplikat yang disiapkan almarhum ayah Anda untuk menjebak anak-anak serakah seperti kalian. Darmawan berbalik, menatap Kalis, lalu membungkuk sedikit. Benar kan? Mari kita tanya pada pemilik sah sertifikat yang asli. Darmawan mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke wajah Kalis yang bingung dan ketakutan. Nona Kalis Wardhani. Nama itu menggantung di udara malam yang lembab, seberat vonis mati. Kalis Wardhani. Guntur mengulangi nama itu dengan nada yang terdengar seperti gumaman orang gila. Matanya yang merah nanar berpindah cepat dari wajah tenang pengacara Darmawan, ke wajah murka Pak Andre, dan berakhir pada sosok adiknya yang berdiri mematung di samping kursi roda. Detik berikutnya, tawa Guntur meledak. Tawa yang sumbang, keras, dan penuh keputusasaan. Hahaha, lelucon macam apa ini? Guntur membanting botol champagne di tangannya ke lantai paving block. Pecahan kaca menghambur, cairan berbuih itu muncrat membasahi sepatu kulit Pak Andre. Kalis, anak pungut ini pemilik rumah? Jangan ngelawak, Pak Tua. Guntur menuding wajah Darmawan dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Dia itu cuma benalu. Parasit. Mana mungkin ayah mewariskan aset senilai 15 miliar ke anak yang bahkan gak becus ngurus diri sendiri? Ini pasti rekayasa. Kan? Kalian bersekongkol mau meras gue. Kan? Tutup mulut kotormu, bentak Pak Andre. Ia maju selangkah, mencengkeram kerah ke meja Guntur yang terbuka hingga kancingnya lepas. Kau pikir Mahameru Agung main-main? Tim legal kami di pusat baru saja memverifikasi nomor registrasi sertifikat yang kau berikan tadi siang. Hasilnya? Nihil. Nomor itu tidak terdaftar di BPN. Itu kertas bodong. Guntur mendorong tubuh Pak Andre kasar hingga pria parubaya itu terhuyung mundur. Bohong. Itu asli. Gue ambil sendiri dari brankas ayah. Kuncinya gue pegang. Itulah kebodohanmu, Tuan Guntur. Suara Darmawan membelah keributan, dingin dan menusuk tulang. Darmawan membuka tas kulitnya dengan gerakan lambat yang disengaja, seolah sedang menikmati setiap detik kehancuran mental lawannya.
Ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal dengan sampul hijau tua berlambang Garuda emas. Dokumen itu terlihat jauh lebih terawat, lebih hidup, daripada kertas kusam yang dibawa Guntur tadi siang. Sertifikat yang kau curi dari lemari besi di kamar utama itu. Darmawan mengangkat dokumen di tangannya tinggi-tinggi, membiarkannya disinari lampu sirine polisi yang berkedip biru merah. Hanyalah salinan warna berkualitas tinggi yang sengaja diletakkan almarhum Bapak Sulaiman di sana. Beliau tahu, suatu hari nanti, ketamakan akan menuntun tanganmu untuk mencurinya. Darmawan membuka halaman depan dokumen itu, memperlihatkan foto Kalis dan stempel resmi negara. Ini adalah yang asli. Sertifikat hak milik nomor 405. Tertulis jelas, pemegang hak, Kalis Wardhani. Tanggal penerbitan, 3 tahun lalu, tepat seminggu sebelum Bapak Sulaiman wafat. Kalis menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak tak percaya. 3 tahun lalu? Jadi selama ini, ayah sudah tahu? Ayah sudah melindungi masa depannya dan ibu. Bahkan sebelum Guntur dan Fiona menunjukkan taring aslinya? Enggak mungkin. Fiona menggeleng-gelengkan kepala, mundur perlahan hingga punggungnya menabrak meja catering. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini luntur oleh keringat dingin. Kalau tanah ini punya Kalis berarti tanda tangan yang kita palsukan itu tidak bernilai apa-apa selain tiket menuju penjara, sambung Darmawan tajam. Kenyataan itu menghantam Guntur seperti palu godam. Uang 10 miliar di rekeningnya. Pesta mewah ini. Mobil roadster merah di garasi. Semuanya dibangun di atas pondasi pasir yang kini tersapu ombak. Rasa takut berubah menjadi keberingasan. Insting binatang Guntur keluar. Siniin sertifikatnya. Guntur meraung, menerjang maju seperti banteng terluka. Tangannya terulur ingin merampas dokumen hijau di tangan Darmawan. Ia berpikir pendek. Jika ia bisa merobek kertas itu, maka bukti akan hilang. Jika ia bisa menghancurkannya, ia masih bisa menang. Namun, ia lupa siapa yang berdiri di samping Darmawan. Buk! Belum sempat jari Guntur menyentuh ujung kertas, sebuah tendangan keras dari sepatu but polisi menghantam ulu hatinya. ARGH. Guntur terlempar ke belakang, jatuh berguling di atas rumput basah yang becek. Jas mahalnya kini berlumuran lumpur. Diam di tempat. Jangan melawan petugas. Bentak dua polisi yang langsung sigap menelikung lengan Guntur ke belakang punggungnya. Bunyi logam beradu. Borgol perak mengunci pergelangan tangan Guntur yang tadi pagi masih memegang pena emas untuk menipu. Wajah Guntur ditekankan ke tanah. Pipinya mencium aroma tanah basah yang dulu ia hina. Lepasin gue. Gue punya uang. Gue bisa bayar kalian. Racau Guntur histeris, meludahi sepatu polisi. Pak Andre, dengerin saya. Kita bisa damai. Saya balikin uangnya. Saya balikin 15 miliar. 10 miliar. Sisanya saya cicil. Jangan laporin saya. Pak Andre menatap Guntur dengan pandangan jijik, seolah sedang melihat kotoran anjing. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel, dan memperlihatkan layarnya ke depan wajah Guntur yang menempel di tanah. Kau mau balikin uang? Tanya Pak Andre sinis. Terlambat. Pihak bank sudah membekukan rekeningmu 5 menit yang lalu atas permintaan kepolisian dan divisi fraud kami. Saldomu sekarang 0. Asetmu disita. 0? Jeritan Fiona memecah malam. Gadis itu ambruk berlutut. Gaun pestanya yang mahal terendam genangan air hujan. Mas, uangnya habis. Terus gimana bayar vendor pesta ini? Gimana bayar cicilan mobil? Mas Guntur bilang semuanya aman. Diam lo, Fiona. Ini semua gara-gara lo yang maksa beli tas branded. Guntur balik menyalahkan adiknya. Persaudaraan mereka hancur seketika saat uang tak lagi jadi perekat. Di tengah kekacauan itu, teriakan saling menyalahkan, bentakan polisi, dan tangisan Fiona, hanya satu sudut yang terasa tenang. Kalis masih berdiri di samping kursi roda ibu. Ia menatap kakak-kakaknya yang kini diseret paksa untuk berdiri oleh polisi. Tidak ada rasa puas di hati Kalis. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah rasa perih yang mendalam. Bagaimana darah daging yang sama bisa berakhir sengeri ini hanya karena kertas dan angka? Ibu Gayatri, yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengeluarkan suara.
Tangan ibu terangkat lagi. Telunjuknya yang kurus gemetar menunjuk ke arah saku jas Guntur yang menggembung. Polisi yang memegangi Guntur PK. Tunggu sebentar. Petugas itu merogoh saku jas Guntur kasar. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit tebal dan sebuah kunci mobil dengan gantungan kulit mewah. Bukan itu. Bisik Kalis pelan, matanya menangkap isyarat mata ibunya. Saku dalam, Pak. Saku kiri. Polisi itu merogoh saku bagian dalam jas Guntur. Wajah Guntur yang tadi merah padam, kini berubah menjadi abu-abu ketakutan. Jangan, itu privasi gue. Tangan polisi itu menarik keluar sebuah benda kecil. Bukan uang, bukan emas. Melainkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan bening tanpa label. Dan sebuah suntikan insulin bekas yang masih ada sisa cairannya. Suasana mendadak hening total. Bahkan Pak Andre pun terdiam melihat benda itu. Pengacara Darmawan melangkah mendekat, mengambil botol itu dengan sapu tangan, mengamatinya di bawah cahaya lampu polisi. Matanya menyipit. Ini bukan obat, Tuan Guntur. Suara Darmawan bergetar menahan amarah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Baunya seperti kalium klorida pekat. Zat yang bisa memicu henti jantung mendadak seolah-olah kematian alami. Kalis menutup mulutnya, menahan jeritan ngeri. Lututnya lemas seketika. Ia jatuh terduduk di samping roda kursi ibunya. Ia menatap Guntur, menatap kakak kandungnya sendiri dengan pandangan horor. Mas. Suara Kalis tercekat, nyaris tak terdengar. Kamu mau membunuh ibu? Guntur memalingkan wajahnya, tidak berani menatap mata adiknya, apalagi mata ibunya. Gue cuma mau mempercepat proses. Gumam Guntur lirih, namun cukup keras untuk didengar semua orang di keheningan itu. Kalau ibu mati malam ini, tanda tangan palsu itu nggak akan ada yang bisa bantah. Gue butuh uang itu. Biadab. Satu tamparan keras mendarat di pipi Guntur. Bukan dari polisi. Bukan dari Pak Andre. Melainkan dari Fiona. Adik perempuannya itu menatap Guntur dengan mata melotot. Ketakutan setengah mati. Lo gila, Mas? Lo bilang cuma mau mindahin ibu ke panti jompo. Lo nggak bilang mau ngebunuh ibu. Gue nggak mau ikutan kasus pembunuhan. Pak polisi, saya nggak tahu apa-apa. Sumpah, Mas Guntur yang rencanain ini semua. Fiona mundur ketakutan, namun Borgol dingin segera mencengkeram pergelangan tangannya juga. Anda tetap ikut ke kantor sebagai saksian dan tersangka penipuan, tegas polisi wanita yang baru saja membekuknya. Saat mereka berdua mulai diseret menuju mobil patroli, Fiona menoleh ke belakang, menatap Kalis dengan tatapan putus asa. Kalis, tolong Mbak, Lis. Bilang sama mereka Mbak nggak tahu soal racun itu. Kita saudarakan, Lis. Jangan biarin Mbak dipenjara sama pembunuh ini. Kalis hanya diam, air matanya mengalir deras membasahi pipi. Ia memeluk kaki ibunya erat-erat, menyembunyikan wajahnya. Ia tidak sanggup menjawab. Hatinya terlalu sakit. Namun, drama malam itu belum berakhir. Saat Guntur hendak dimasukkan ke dalam mobil polisi, ia tiba-tiba tertawa lagi. Tawa yang benar-benar gila. Ia menoleh ke arah pengacara Darmawan. Ok, kalian menang soal tanah. Gue di penjara. Tapi kalian lupa satu hal. Guntur menyeringai, memamerkan gigi-giginya yang berlumuran darah sampaian terjatuh tadi. Sertifikat itu? Sertifikat asli yang lo pegang itu? Coba cek halaman belakangnya. Cek kolom hipotek. Darmawan mengerutkan kening. Perasaan tidak enak menyergapnya. Ia segera membalik halaman dokumen sertifikat asli itu ke halaman terakhir. Mata tua pengacara itu membelalak. Kosong. Gumam Darmawan bingung. Tidak ada catatan hutang. Hahaha, jelas kosong di situ. Teriak Guntur dari dalam mobil polisi sebelum pintunya ditutup. Karena yang gue gadain bukan sertifikat tanahnya, tapi nyawa. Gue udah pinjam uang 5 miliar dari Lintah Darat, si naga hitam, 3 hari lalu pakai jaminan sertifikat asli yang gue kira gue pegang. Kalau besok gue nggak bayar bunga, anak buah naga hitam bakal datang ke sini buat bakar rumah itu. Bam! Pintu mobil polisi tertutup rapat, mengurung tawa Guntur di dalamnya. Namun kata-kata terakhirnya tertinggal di halaman rumah itu seperti bom waktu yang baru saja diaktifkan. Kalis mendongak,
menatap Darmawan dengan wajah pucat. "Ah, naga hitam? Siapa mereka?" Darmawan tidak menjawab. Wajahnya yang tadi tenang kini terlihat tegang. Ia menatap kegelapan di luar pagar rumah, seolah-olah ada mata-mata lain yang sedang mengintai dari balik bayangan pohon. "Kita harus pergi dari sini, Nak," bisik Darmawan cepat. "Sekarang juga." "Pak Darmawan, kita harus lari kemana? Ibu tidak bisa dibawa lari." Kalis menjerit tertahan, tangannya mencengkeram lengan jas pengacara tua itu. Matanya liar menatap kegelapan di balik gerbang pagar yang kini mulai dipenuhi suara raungan mesin motor 2 tak yang memekakkan telinga. Bram, bram, bler. Suara itu bukan 1 atau 2 motor. Puluhan. Suaranya seperti tawon marah yang siap menyengat. Cahaya lampu sorot motor yang menyilaukan mulai menembus pagar besi, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di halaman rumput yang becek. "Masuk ke dalam rumah. Kunci semua pintu," perintah Darmawan tegas, sambil menarik pistol revolver kecilnya dari balik jas, tindakan putus asa untuk melindungi kliennya. Namun, sebelum Kalis sempat memutar kursi roda ibu, gerbang utama yang sudah terbuka lebar karena mobil polisi tadi, kini dibanjiri oleh gelombang manusia berjaket kulit hitam. Mereka masuk dengan beringas, memarkir motor sembarangan, memblokir jalur keluar satu-satunya. Di tangan mereka tergenggam tongkat bisbol, rantai besi, dan beberapa memegang parang yang berkilat diterpa sisa lampu sorot pesta. Inilah naga hitam. Sindikat lintah darat paling kejam yang tidak mengenal hukum negara, hanya hukum rimba. "Mana Guntur?" Seorang pria bertubuh raksasa dengan tato naga melilit di lehernya melangkah maju. Suaranya menggelegar, mengalahkan suara sirine mobil polisi yang baru saja beranjak pergi membawa Guntur dan Fiona beberapa ratus meter di depan. Rupanya, mereka berselisih jalan. Polisi keluar, preman masuk. Para tamu pesta yang tersisa, yang belum sempat kabur, mencicit ketakutan, bersembunyi di balik meja-meja catering yang terguling. Guntur sudah tidak ada di sini. Darmawan melangkah maju, berdiri tegak di depan Kalis dan Ibu Gayatri, menjadikan tubuh tuanya sebagai tameng hidup. Wajahnya tenang, meski peluh dingin mengalir di pelipisnya. "Jangan bohong, Pak Tua." Si raksasa meludah ke tanah. Dia janji bayar bunga malam ini. Dia bilang rumah ini jaminannya. Kalau dia nggak bayar, rumah ini kami ratakan dengan tanah sekarang juga. Bakar. "Baka Aar," sahut puluhan anak buahnya serempak, mengangkat jerigen bensin yang mereka bawa. Aroma bensin yang menyengat seketika mengalahkan aroma parfum mahal dan makanan basi di tempat itu. Kalis gemetar hebat. Ia memeluk kepala ibunya, membenamkan wajah keriput itu ke dadanya agar ibu tidak melihat pemandangan mengerikan ini. "Ya Allah, lindungi kami." "Tunggu!" Darmawan berteriak lantang, mengangkat tangan kirinya yang memegang map hijau, sertifikat asli. "Kalian mau membakar rumah ini? Silakan," tantang Darmawan, membuat si raksasa tertegun sejenak. "Tapi asal kalian tahu, Guntur yang kalian cari baru saja diangkut polisi 5 menit yang lalu atas tuduhan penipuan sertifikat tanah." "Penipuan?" Si raksasa menyipitkan mata. "Benar." Darmawan melemparkan salinan sertifikat palsu yang tadi jatuh dari saku Guntur ke kaki si raksasa. "Dokumen yang dia jaminkan pada kalian itu palsu. Sama seperti dokumen yang dia pakai untuk menipu developer. Rumah ini bukan milik Guntur. Rumah ini milik wanita muda di belakang saya yang sah secara hukum negara." Si raksasa memungut kertas itu, meremasnya kasar. "Gue nggak peduli hukum negara. Urusan gue sama Guntur. Kalau dia nggak ada, asetnya yang gue sikat." "Silakan sikat aset Guntur," potong Darmawan cepat. Kecerdasannya sebagai pengacara senior bekerja cepat di bawah tekanan. "Tapi rumah ini bukan aset dia. Kalau kalian bakar rumah ini, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Justru kalian akan jadi buronan polisi karena merusak properti milik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan utang piutang." Darmawan menatap tajam mata preman itu. "Tapi, kalau kalian mau uang kalian kembali, saya tahu di mana Guntur menyimpan sisa uang tunai hasil kejahatannya sebelum disita polisi. Dia punya safe deposit box pribadi di apartemen lamanya. Kuncinya ada di saku celananya yang sekarang sedang dibawa ke polsek." "Itu adalah bluffing," gertakan murni. Darmawan tidak tahu soal deposit box itu.
Tapi ia harus mengalihkan amarah monster-monster ini dari Kalis. Si raksasa terdiam, otaknya yang lamban mencoba memproses informasi. Membakar rumah tidak menghasilkan uang. Mengejar Guntur mungkin masih ada harapan. Awas kalau lo bohong, geram si raksasa. Ia berbalik menatap anak buahnya. Cabut. Kita serbu kantor polisi. Kita tunggu si bangsat Guntur di selnya. Bram. Bram. Gerombolan itu memutar balik motor mereka dengan kasar, meninggalkan jejak ban yang merusak rumput taman. Dalam hitungan menit, mereka lenyap di telan kegelapan malam, menyusul Guntur ke tempat di mana ia seharusnya berada. Kalis merosot ke tanah, lututnya tidak lagi sanggup menopang tubuhnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Isaknya tergugu. Suasana kembali hening, menyisakan kekacauan pesta yang porak-poranda. Darmawan menyarungkan kembali pistolnya, lalu berlutut di hadapan Kalis. Napas pria tua itu tersengal-sengal. Kamu tidak apa-apa, nak? Kalis mengangguk lemah, lalu buru-buru memeriksa ibunya. Ibu? Ibu nggak apa-apa? Mereka sudah pergi, Bu. Ibu Gayatri membuka matanya perlahan. Anehnya, tidak ada ketakutan di sana. Yang ada hanya kedamaian yang mendalam. Seolah beban berat yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Sudut bibir ibu terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang sangat tulus. Darmawan merogoh saku jasnya lagi, mengeluarkan sebuah amplop surat yang sudah menguning termakan usia. Amplop itu direkatkan di bagian belakang sertifikat asli tadi. Kalis, panggil Darmawan lembut. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Ini adalah surat yang ditulis ayahmu 3 tahun lalu, saat beliau memintaku membuat sertifikat duplikat itu. Kalis menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia membuka lipatannya. Tulisan tangan ayah yang tegak bersambung dan tegas langsung menyapa matanya, membuat air matanya kembali tumpah. Untuk putri bungsuku. Kalis. Kalis membacanya dengan suara serak, di bawah sorot lampu taman yang tersisa. Jika kamu membaca surat ini, berarti ketakutan ayah benar-benar terjadi. Guntur dan Fiona telah dibutakan oleh dunia. Ayah sengaja membuat sertifikat palsu itu dan menaruhnya di lemari, bukan untuk menjebak mereka, tapi untuk mengulur waktu. Ayah tahu suatu hari mereka akan tergoda menjual rumah ini. Tapi ayah juga tahu, kamu satu-satunya yang akan bertahan merawat ibu, meski mereka membuangmu. Karena itu, nak, rumah ini, tanah ini, dan seluruh tabungan deposito ayah yang ayah simpan atas nama yayasan sosial, agar tidak bisa dilacak kakak-kakakmu, semuanya ayah wariskan padamu. Bukan karena ayah pilih kasih, tapi karena ayah tahu, di tanganmu, harta ini akan menjadi berkah, bukan musibah. Jaga ibu, Kalis. Jaga rumah kenangan kita. Maafkan kakak-kakakmu, tapi biarkan hukum mendidik mereka. Tertanda, Ayah. Tangis Kalis pecah. Ia mendekap surat itu ke dadanya, merasakan kehadiran ayah yang seolah memeluknya hangat di tengah dinginnya malam. Ternyata, selama ini ayah tidak pernah diam. Ayah sudah mempersiapkan payung sebelum hujan badai itu datang. Ayah. Lirih Kalis. Tiba-tiba, ia merasakan tangan Ibu Gayatri yang tadi menggenggam jemarinya, perlahan mengendur. Genggaman yang tadinya hangat dan kuat, kini terlepas begitu saja. Tangan kurus itu jatuh terkulai ke sisi kursi roda. Bu! Kalis tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Kali ini karena ketakutan yang berbeda. Ibu! Kalis mengguncang pelan bahu ibunya. Kepala Ibu Gayatri terkulai miring ke bahu kanan. Senyum damai itu masih terukir di bibirnya. Namun dada yang tadi naik turun dengan susah payah, kini diam tak bergerak. Mata ibu terpejam rapat, seolah sedang tidur nyenyak sangat nyenyak. Angin malam berhembus pelan, menerbangkan ujung jilbab Kalis. Tidak ada suara napas. Tidak ada suara detak nadi. Pak Darmawan. Ibu. Suara Kalis tercekat di tenggorokan. Ibu kenapa diam saja? Ibu cuma tidurkan. Pak, Ibu. Kalis menjerit, memeluk tubuh ibunya yang mulai mendingin. Jeritan pilu seorang anak yang baru saja memenangkan dunia, namun kehilangan semestanya. Pengacara Darmawan menunduk, melepaskan kacamatanya, dan mengusap ujung matanya yang basah. Ia tahu, tugas Ibu Gayatri di dunia ini sudah selesai.
Ia bertahan hidup di gudang pengap itu, melawan sakit dan penghinaan, hanya untuk memastikan satu hal, melihat keadilan ditegakkan bagi putri bungsunya. Dan malam ini, setelah melihat sertifikat itu kembali ke tangan yang berhak, dan melihat anak-anak durhakanya dibawa pergi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ibu akhirnya memilih untuk pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bisik Darmawan pelan. Namun, di tengah tangisan Kalis yang memilukan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah gerbang. Bukan polisi, bukan preman. Seorang pria dengan pakaian serba putih dan sorban, tetangga sebelah rumah yang selama ini diam saja karena takut pada Guntur, datang tergopoh-gopoh. "Neng Kalis, saya dengar keributan." Ustadz kampung itu terdiam melihat tubuh kaku di pelukan Kalis. Ia mendekat, meletakkan tangannya di bahu Kalis. "Ikhlaskan, Neng." Lihat wajah beliau. Kalis mendongak, menatap wajah ibunya untuk terakhir kali. Di bawah sinar bulan yang akhirnya muncul dari balik awan mendung, wajah Ibu Gayatri terlihat bersinar. Tanpa beban. Seolah beliau sedang tersenyum melihat sesuatu yang indah di langit sana. "Ibu sudah bebas, Neng," bisik Ustadz itu. "Ibu sudah tidak sakit lagi." 7 hari telah berlalu. Bau bensin dan asap knalpot yang sempat merusak udara rumah itu kini telah tergantikan oleh aroma harum bunga melati dan dupa yang khusyuk. Musik keras pesta telah diganti dengan lantunan ayat-ayat suci yang menenangkan hati. Pemandangan tawa dan caci maki telah berganti dengan barisan pelayat yang datang bergantian, memberikan penghormatan terakhir pada sosok almarhumah Ibu Gayatri. Malam itu, setelah tahlilan selesai, rumah kembali sepi. Kalis berjalan perlahan ke kamar utama. Kamar yang kini terasa luas dan sunyi. Ia membiarkan kursi roda tua ibu tetap berada di sudut, di dekat jendela. Di atas tempat tidur yang sudah bersih, Kalis membentangkan kain jarik batik kesukaan ayah, lalu berbaring di atasnya. Ia memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma kamar itu, mencoba menangkap sisa-sisa jejak kehangatan ibu dan ayah yang pernah mengisi ruangan ini. Pengacara Darmawan, yang sejak pemakaman ibu tak pernah meninggalkan Kalis, duduk di sofa kamar, mengawasinya dengan tatapan lembut seorang ayah. "Kalis," panggil Darmawan pelan. "Bagaimana perasaanmu, Nak?" Kalis membuka mata. Ada kedamaian yang mendalam di sana, meski matanya masih terlihat bengkak. Ia tersenyum tipis. Rasanya campur aduk, Pak. Sedih karena ibu pergi, tapi lega karena ibu pergi dengan damai. Dan yang paling penting, ibu melihat keadilan ditegakkan sebelum beliau menghembuskan napas terakhir. Darmawan mengangguk, lalu mengangkat map hijau, sertifikat asli, yang tergeletak di meja samping. "Tentang ini, semua sudah beres, Kalis. Utang pinjaman Guntur pada naga hitam sudah berhasil kami urus dan lunasi sebagian dengan uang tunai yang ditemukan di safe deposit box di bank, bukan di apartemen seperti yang saya gertakan. Untungnya, ayahmu sudah mempersiapkan dana darurat di sana. Jadi, rumah ini benar-benar aman. Sangat aman. Tanpa beban. Sudah resmi atas namamu. Kamu sekarang adalah pemilik sah dari aset bernilai miliaran ini, Kalis. Rumah ini, tanah ini, dan deposito yang juga diwariskan ayahmu untuk yayasan sosial, semuanya ada di tanganmu. Apa rencanamu, Nak?" Kalis bangkit, berjalan ke jendela. Ia menatap halaman depan yang porak-poranda akibat pesta dan ulah naga hitam. Ia melihat ke arah pintu gudang belakang yang kini terbuka lebar, mengundang udara segar masuk. "Aku tidak akan menjualnya, Pak Darmawan," kata Kalis mantap. "Rumah ini adalah warisan cinta. Aku akan merenovasinya, mengembalikan kamar utama ini seperti dulu. Dan untuk gudang itu..." Kalis tersenyum, senyum yang begitu tulus dan penuh makna. "Aku akan menjadikannya perpustakaan kecil untuk anak-anak kurang mampu di sekitar sini. Sesuai dengan tujuan yayasan sosial yang ayah dirikan." Darmawan tersenyum bangga. "Almarhum ayahmu pasti sangat bangga padamu, Nak. Aku hanya mencontoh beliau, Pak. Ayah selalu bilang, harta itu bukan untuk dinikmati sendirian, tapi untuk menjadi berkah bagi banyak orang." Kalis menoleh ke arah Darmawan. "Bagaimana kabar Guntur dan Fiona?" Ekspresi Darmawan berubah serius. "Mereka masih ditahan. Mahameru Agung menuntut kerugian penuh atas penipuan itu. Tambahan lagi,
Bukti racun yang Guntur siapkan untuk ibu itu adalah kasus percobaan pembunuhan terencana, Kalis. Hukum harus ditegakkan. Kalis menutup matanya sejenak. Tapi ia tahu, ayah benar. Hukum harus mendidik mereka. Aku memaafkan mereka, Pak, bisik Kalis tulus. Tapi mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka, agar mereka sadar. Kalis berjalan ke sudut ruangan, di mana sertifikat asli itu tergeletak. Ia mengambilnya, lalu memeluknya erat. Di balik kertas legal formal itu, Kalis tidak hanya merasakan kekayaan, tetapi juga cinta abadi dari kedua orang tuanya. Cinta yang melindungi Kalis dari kejahatan dan mengajarinya arti kesetiaan. Malam itu, di bawah atap rumah yang dulu penuh drama, Kalis berdoa. Bukan doa untuk dirinya sendiri, tapi doa untuk kedua kakaknya, agar di balik jeruji besi, mereka bisa menemukan kembali hati nurani yang telah lama hilang. Pesan moral, jangan pernah biarkan keserakahan merenggut kemanusiaan Anda. Harta adalah ujian. Orang yang tulus pada akhirnya akan selalu dilindungi oleh takdir. Karena Tuhan tidak akan pernah tidur saat hati nurani diinjak-injak. Kisah Kalis dan pengorbanan Ibu Gayatri telah mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki, melainkan pada ketulusan hati kita. Terima kasih telah menyimak kisah dramatis ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, dan subscribe channel Dira Story agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah penuh makna yang menggetarkan jiwa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.